Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Putri Sahira dari kelas 11 MIPA 3. Jadi, pada video ini saya akan melakukan percobaan tentang larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Jadi, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan ini adalah yang pertama, air yang berukuran 100 ml, lalu gelas kaca, lalu sendok teh, lalu ini adalah pengaduk atau sendok, dan bahan yang digunakan itu adalah garam dapur. Praktikum ini bertujuan untuk membedakan larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Jadi mari kita mulai. Jadi yang pertama itu adalah kita masukkan air suli yang berukuran 100 ml ini ke dalam gelas. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan garam 1 sendok teh untuk percobaan yang pertama. Nah, 1 sendok teh ya. Kita masukkan, lalu kita aduk. Setiap 1 sendok teh itu kita catat hasil percobaan tadi. Mari kita catat terlebih dahulu. Nah, lalu ini kan larut, jadi kita catat bahwa 1 sendok teh itu masih larut dalam air 100 ml. Lalu kita ulangi lagi langkah yang sebelumnya, yaitu menambahkan 1 sendok teh lagi garam. Nah, jadi kita masukkan lagi, lalu kita aduk lagi. Jadi untuk 2 sendok teh itu masih larut di dalam air. Nah, lalu kita coba untuk yang ketiga. Kita tambahkan lagi 1 sendok teh. Kita aduk lagi. Untuk 3 sendok itu masih larut, dan kita tambahkan lagi. Kita lanjutkan untuk sendok keempat. Nah, jadi kita tambahkan lagi 1 sendok. Kita masukkan, lalu kita aduk lagi. Sepertinya di sendok keempat ini garam sudah mulai susah untuk larut karena air juga sudah mengental.
bisa dilihat di sini, ini sudah banyak endapan. Nah, setelah melakukan percobaan ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah pada saat sendok keberapa larutan dikatakan larutan belum jenuh. Jadi, larutan belum jenuh itu dapat dikatakan saat ditambahkan 2 sendok garam ini, 2 sendok teh. Nah, lalu pertanyaan kedua ini adalah pada sendok keberapa larutan dikatakan larutan tepat jenuh. Jadi menurut data hasil percobaan saya, larutan yang dikatakan larutan tepat jenuh itu pada sendok ketiga. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga adalah pada sendok keberapa larutan dikatakan sebagai larutan lewat jenuh. Nah, menurut data saya, pada sendok keempat larutan dikatakan larutan lewat jenuh. Nah, jadi kesimpulan dapat diambil dari percobaan kali ini adalah setiap larutan itu, cara membedakan bahwa ia larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, atau larutan lewat jenuh itu dapat diketahui dengan cara melihat endapan yang ada pada gelas ini. Jadi, kalau misalnya larutan belum jenuh itu, garam yang dimasukkan ke dalam air ini masih bisa terlarut dalam air dan tidak menyisakan endapan. Lalu, jika larutan itu termasuk ke dalam larutan tepat jenuh itu, garam yang dilarutkan ke dalam air ini memiliki sedikit endapan. Dan jika dikategorikan larutan lewat jenuh itu, garam yang ada di dalam air ini atau yang dimasukkan ke dalam air ini memiliki banyak endapan. Jadi, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.